Kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia pada abad ke-9 oleh seorang pengembala yang menyadari dombanya menjadi hyperaktif setelah memakan biji-bijian kecil yang tumbuh di sekitar tempat pengembalaannya. Pada tahun 1696, tanaman kopi dibawa masuk ke Indonesia oleh kolonial Belanda yang berasal dari Malabar yang berhasil membuat Indonesia menjadi salah satu negara penghasil utama kopi di dunia hingga kini. Berikut adalah beberapa macam komoditas kopi yang terkenal. Yang pertama ada kopi Arabica, kemudian kopi Robusta, kemudian kopi Liberica. Selain jenis-jenis kopi tersebut, di Indonesia juga memproduksi beberapa kopi, seperti kopi luwak, kopi Toraja, kopi Aceh, kopi Mandailing, kopi Gayo, kopi Java Prinjer, kopi Bali Kintami, kopi Papua Wamena. Kemudian ada pun beberapa langkah dalam budidaya tanaman kopi, yaitu yang pertama memilih jenis biji kopi yang akan ditanam seperti kopi Arabica, Robusta, ataupun kopi Liberica. Kemudian menyeleksi calon benih kopi yang berkualitas, melakukan proses penyemaian biji kopi, kemudian menanam bibit kopi pada lahan yang telah disiapkan dengan membersihkan gulma dan rumput liar di sekitarnya. Kemudian memberikan tanaman peneduh seperti dadap, lamun toro, dan sengon untuk melindungi bibit kopi dari sinar matahari langsung. Kemudian melakukan penyiraman secara teratur, terutama pada musim kemarau. Kemudian memberikan pupuk secara teratur untuk memenuhi kebutuhan dan nutrisi tanaman kopi. Setelah itu melakukan proses penyiangan atau pencabutan gulma secara teratur agar tanaman kopi bisa mendapatkan makanan yang cukup dari unsur hara dan humus yang di dalam tanah. Kemudian melakukan proses penyulaman untuk mengganti bibit yang mati atau tidak tumbuh dengan baik. Kemudian melakukan pemangkasan tanaman kopi untuk membentuk tanaman yang sehat dan mengatur tinggi tanaman sehingga memudahkan perawatan dan pemanenan. Dan yang terakhir melakukan proses pengolahan, penjemuran, dan penyimpanan biji kopi. Agroindustri merupakan suatu bentuk perpaduan antara dua sektor, yakni sektor pertanian dan sektor industri. Sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku, sedangkan sektor industri berperan dalam pengolahan hasil olahan pertanian untuk memperoleh nilai tambah. Agroindustri kopi merupakan industri yang memanfaatkan kopi sebagai bahan baku untuk menghasilkan berbagai produk olahannya. Agroindustri kopi biasanya menggunakan bahan baku biji kopi Arabica dan Robusta dengan komposisi perbandingan tertentu. Kopi Arabica digunakan sebagai sumber cita rasa, sedangkan kopi Robusta digunakan sebagai campuran untuk memperkuat daya tahan. Tentu sekali di Indonesia ini sangat banyak ditemukan berbagai olahan kopi. Nah, terkait dengan hal itu, Indonesia merupakan penghasil kopi terbesar ketiga. Produksi kopi tanah air pun cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir. Menurut laporan statistik Indonesia pada tahun 2023 dan Badan Pusat Statistik BPS, produksi kopi Indonesia mencapai 794,8 ribu ton pada tahun 2022, kemudian meningkat sekitar 1,1% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, Sumatera Selatan menjadi provinsi penghasil kopi terbesar, yakni 212,4 ribu ton atau 26,72% dari total produksi kopi nasional. Selanjutnya ada Lampung dengan produksi kopi 124,5 ribu ton, Sumatera Utara 87 ribu ton, dan Aceh 75,3 ribu ton. Sedangkan untuk jenisnya, kopi yang paling banyak dihasilkan oleh Indonesia atau yang paling ditanam oleh mayoritas masyarakat Indonesia yaitu adalah varietas Robusta. Sedangkan kopi Robusta ini tentu tidak sembarangan, adanya geografi dan topografi yang harus kita sesuaikan. Mengingat hal itu sangatlah sulit untuk diperbaiki. Sedangkan kopi Robusta ini dapat tumbuh di ketinggian yang lebih rendah ya. Kalau jenis Arabica hanya mampu tumbuh di ketinggian antara 1000 sampai 2100 meter di atas permukaan laut, tetapi pada kopi Robusta
antara ketinggian 400 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Dengan pola hujan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman kopi pada Arabica yaitu antara 2000 sampai 3000 mm per tahun, kopi Arabica juga dapat tumbuh dengan baik pada suhu 10 sampai 20 derajat Celcius. Jenis tanah yang dibutuhkan kopi Arabica ini yaitu latosol dan vulkanis serta memiliki pH antara 5 sampai dengan 6,5. Sedangkan pada kopi robusta dapat tumbuh dengan baik sekitar 25 sampai dengan 35. Kemudian kopi robusta ini juga memiliki kapasitas curah hujan antara 2500 mm per tahun. Daerah tropis seperti lembap juga bagus untuk kita tanami kopi robusta ini. Waktu yang dibutuhkan dari terbentuknya buah kopi ini yaitu adalah 8 sampai dengan 11 bulan untuk kopi robusta dan 6 sampai 8 bulan untuk kopi arabica. Kemudian kopi ini dapat di periode panen umumnya berlangsung antara 4 sampai dengan 5 bulan. Kemudian pemetikan harus dilakukan sekitar 10 sampai dengan 14 hari sekali. Adapun harga kopi yang saat ini yaitu adalah 1,80 US dollar atau sampai dengan 3.600 US dollar. Nah, harga biji kopi kering robusta ini mencapai 24.000 per kilo. Tentunya seiring dengan naik turunnya kurs, kopi ini juga mengalami kenaikan, tetapi kopi ini akan selalu naik harganya dibandingkan dengan yang lainnya. Peluang untuk mengembangkan kopi sebagai penggerak perekonomian daerah sebenarnya sangat besar, khususnya bagi daerah-daerah sentra produksi kopi. Nah, saat ini kopi itu terus berkembang walaupun dalam varietas robusta itu kemudian arabica itu sudah mengalami harga yang sangat baik, tetapi para petani juga terus mengekspor untuk hasil yang lebih baik seperti adanya kopi luwak, kemudian juga adanya berbagai inovasi-inovasi kopi lainnya yang dimana kopi ini harus dapat meningkat harganya dengan juga terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.